Baiklah, saat ini saya akan membuat tutorial untuk membantu mengisi laporan kinerja dosen atau beban kerja dosen. Beban kerja dosen atau sering disebut dengan BKD ini sebagai laporan setiap akhir semester untuk kegiatan yang dilakukan sebagai syarat pencairan tunjangan sertifikasi dosen. Ya, ada beberapa cara dalam memberi laporan tergantung instansinya. Yang ingin saya pandu di sini adalah pelaporan kinerja dosen dengan menggunakan program aplikasi BKD dari Dikti. Kita download tentunya aplikasinya. Jika menggunakan aplikasi yang sama, kemudian setelah di-download, dalam satu folder untuk kinerja untuk BKD individunya itu harus ada dua file, satu file berekstensi ext untuk database-nya, satu lagi exe atau aplikasi untuk programnya. Jadi harus ada keduanya ini, tidak boleh hanya satu. Pastikan keduanya. Kalau sudah, kemudian kita klik dua kali. Kemudian akan muncul jendela demikian. Tulis nama. Oke, kemudian buat password. Bebas, buat saja. Dan nanti ini sebagai password membuka program ini. Jadi untuk semester depan misalnya mau pelaporan lagi dengan program aplikasi yang baru, buat saja lagi password yang baru lagi, tidak apa-apa. Jadi ini hanya berlaku untuk pelaporan saat ini. Simpan. Data login berhasil disimpan. Oke. Silahkan input data lembaga. Nah, yang ini jenis lembaganya, apakah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, universitas, universitasnya, tulis. Oke, harus dibuat juga universitasnya ya. Seperti contoh Universitas Negeri Malang. Itu nama rektornya, kemudian fakultas, kemudian nama dekannya, ya, jurusannya, prodi agroteknologi, nama ketua prodinya. Oke, sudah lengkap. Kemudian insert logo. Kita insert logo. Ini logonya sudah di-insert. Lalu simpan data. Oke, data berhasil disimpan. Nah, jadi ini logo yang tadi. Ini nama universitas yang di-entry tadi, ya. Kemudian sekarang isi identitas terlebih dahulu. Oke, nomor ini adalah untuk tab untuk menu ya, yang untuk diklik. Ini nama menunya. Jadi ini adalah nomor 1 identitas. Diklik. Ya, ini
Oke, ini nomor sertifikatnya ini, kemudian ini sertifikatnya diupload ya, upload berhasil, dia otomatis menambah untuk icon untuk download. Kalau ini karena belum diupload ijazahnya, maka belum ada di sampingnya ya, ini pertanda bahwa sudah berhasil, ada 2 ya. Oke, kemudian NIP atau nomor kepegawaian untuk PTS misalnya. Oke, itu NIP-nya, kemudian NIDN tuh. Nah, ini diisi program studi dan universitasnya, fakultasnya tidak perlu. Kemudian oke, diupload ya. Oke, upload berhasil ya, berhasil ya. Turunkan lagi karena masih banyak di bawah. Jenisnya, nah ini sebagai dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan, profesor dengan tugas tambahan. Saat ini kita buat sebagai dosen biasa saja dulu. Kemudian bidang ilmunya bisa dilihat di sertifikat. Di sertifikat base-nya ada itu. Nah, asesor pertama dan kedua pada saat ini, pada posisi ini kita sudah disuruh untuk memilih ya. Tentu kita hubungi dahulu, kita tahu terlebih dahulu siapa asesor yang telah memiliki NIRA. Nah, jadi yang sudah terdaftar di program ini yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Lalu kita hubungi kesediaannya. Setelah kita hubungi kesediaannya, baru kita isi ini sambil administrasinya dipenuhi. Misalnya kalau asesor itu dari kampus kita, dia di fakultas kita sendiri, berarti kita membuat surat permohonan kepada dekan agar dekan menugaskan asesor tersebut, 2 asesor tersebut sebagai asesor kita. Nah, surat permohonan dan surat penugasan dari dekan itu bisa menjadi bukti klaim si asesor untuk dia dapatkan kredit atau SKS dalam BKD ini. Kalau ke universitas lain, kampus lain, misal di kampus kita tidak punya asesor yang sebidang, maka kita melakukan hal yang sama. Kita hubungi terlebih dahulu kesediaannya, 2 asesor tersebut. Jika bersedia, baru kita lanjutkan dengan administrasi surat menyurat seperti yang tadi. Nah, kita lihat di sini. Jadi klik di sini ya, angka 1, kemudian kata kunci. Misalnya kalau kita buat saja ini Nurseha, klik cari. Nah, cari di sini banyak nama Nurseha di sini, tentu dari kampus mana. Nah, yang ini, kalau saya yang ini, diklik saja nama ini, nanti ada tanda panah segitiga menunjuk ke nomornya, dan dia juga terblok. Kemudian pilih asesor. Oke, sudah otomatis terisi dengan niranya. Kemudian klik nomor 2 untuk asesor keduanya. Buat kata kuncinya atau nama lengkapnya juga lebih bagus. Nah, ini kebetulan hanya 1 dan benar dari universitas ini. Pilih asesor, dia panahnya sudah ada, klik juga boleh. Iya, boleh juga. Penting ini sudah, karena sendirian sudah otomatis. Oke, sudah. Kemudian nomor HP, tahun akademik pelaporan ini, misalnya ini untuk 2020.
2021 semester ganjil. Kemudian email. Nah, lalu KTP. Oke, upload berhasil ya. Upload foto kita juga. Anggaplah ini. Oke, sudah simpan. Ya, sudah. Jadi sudah ada nama di sini, sudah ada tahun akademik, kemudian semester ganjil, sudah berisi semua. Kemudian selanjutnya adalah kita mengisi kinerja yang akan kita laporkan. Tentu sebelumnya kita sudah menyiapkan berkasnya, SK-nya, kemudian daftar hadir sebagai bukti kinerja ya. Begitu juga sampai kinerja penelitian, bukti kalau dia artikel di jurnal, publikasi jurnalnya supaya nanti bisa mengisi judulnya dan lain-lainnya hingga sampai penunjang. Untuk kewajiban khusus, ini khusus bagi lektor kepala dan guru besar. Jadi kewajibannya setiap 3 tahun, dalam 3 tahun harus menghasilkan publikasi-publikasi sesuai ketentuan, baik lektor kepala maupun guru besar. Yang kedua, kita coba mengisi kinerja bidang. Nah, untuk untuk pengisian itu supaya memenuhi persyaratan, saya coba langsung lompat ke sini tadi ya. Yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan penelitian plus ya, ini minimal 9 SKS. Jadi mana saja yang bisa memenuhinya, misal ngajar cuma 3 SKS, mengajar hanya 3 SKS, tentu 6 SKS harus dari penelitian supaya minimal 9, minimal, boleh lebih ya. Dan total kinerjanya maksimal 16, minimal 12 SKS. Nah, ini tadi sebagai dosen biasa statusnya ya. Kalau sebagai dosen dengan tugas tambahan, cukup 3 SKS mengajar saja, penelitian, pengabdian, dan penunjang tidak perlu juga boleh, karena semua dalam struktural jabatan yang diembannya sudah dianggap memenuhi kinerja tersebut. Oke, jadi nanti dalam pengisian harus bisa memenuhi persyaratan minimal pendidikan di sini berapapun, penelitian berapapun, penting total keduanya ini harus minimal 9. Total keduanya ini harus minimal 9. Kemudian pengabdian dan penunjang itu minimal 3. Jadi minimal 9, minimal 3, jadi minimal 12 gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, kinerja bidang pendidikan, kita klik nomor 1. Kita pilih dulu di sini apa sesuai dengan ini rubrik ya, sesuai dengan rubrik. Jadi rubriknya sudah ada di sini juga. Sekarang kita coba satu lagi, statistika ya, yang ini bagian A ya. Jadi silakan saja dipilih bagian mana saja yang mau dilaporkan sebagai kinerjanya banyak ini, dan nanti penilaiannya ada di sini, berapa SKS yang diakui. Misalnya ini ya, melakukan pengajaran untuk peserta dokter gitu, ada 4 SKS ya.
Misalnya membimbing kuliah kerja nyata pada semester itu ada KKN, Kukerta atau KKN namanya, itu 2 SKS sebagai DPL. Ada ujian skripsi mahasiswa segini ya, pembimbing utama, pembimbing pendamping dan seterusnya. Oke, diisi saja sesuai dengan yang harus yang ada ya, yang dikerjakan. Nah, statistika misalnya. Terus anggaplah ini kita buat SK-nya juga ya. Jadi harus ada SK. Upload SK-nya. SK ngajar statistika. Oke, sudah. Berapa SKS? 3 SKS 1 semester. Oke. Kemudian ini juga sama. Daftar hadir. Berita acara. Oke, kita upload lagi. Daftar hadir statistika. Oke, upload berhasil. Daftar berita acara statistika. Oke. Kemudian nilai statistika. Nilai statistik. Oke. Nah, ini ternyata statistika ini kami ngajarnya tim berdua dan proporsi jumlah pertemuannya sama. Jadi di dalam berita acara ini kelihatan nanti dari 16 pertemuan koordinatornya mengajar 8 kali pertemuan dan saya mengajar 8 kali pertemuan. Proporsinya sama 50-50, sehingga walaupun di sini 3 SKS karena memang mata kuliahnya 3 SKS, tapi kinerja saya adalah 1,5 SKS. Jadi selesai. Oke, simpan. Ya, oke, tersimpan ya. Jadi sudah tersimpan nih, ada 4,5 SKS. Selesai. Karena saya misalnya mengajar hanya ini. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sekalian mengajarnya masih ada atau masih ada kinerja lain, misalnya membimbing atau menguji atau apapun sesuai dengan yang di rubrik, silahkan ditambahkan lagi. Dan cara perhitungannya tentu ada di dalam rubrik ini, berapa SKS yang diakui untuk kinerja tersebut. Oke, kembali lalu kita teruskan ke penelitian. Misal penelitian ini di semester ganjil ini ya publikasi. Jadi publikasi di jurnal ilmiah. Oke, misalnya ini saya publikasi ya, anggap saja ini saya publikasi di sini sebagai penulis pertama, misalnya kan, sebagai penulis pertama. Jadi saya tulis sebagai penulis pertama karena ada hitungannya nanti dan berbeda penulis pertama, kedua dan seterusnya. Jadi dituliskan dengan jelas sebagai penulis pertama pada jurnal sebenarnya di sini nanti bisa dipilih ya, di sini hanya ada menghasilkan karya ilmiah, dan dia menghasilkan karya ilmiah itu coba menghasilkan karya ilmiah menghasilkan karya ilmiah itu banyak. Nih, menghasilkan karya ilmiah. Satu menghasilkan karya ilmiah kan ada A, B, C, ya kan? Termasuk jurnal itu masuk C, C1, C2, C3. Jadi artinya dia menghasilkan, dia harus ditulis dulu, harus ditulis juga ininya, jurnal apa dia, bereputasi termasuk apa kan? Oke, jadi tulis penulis pertama pada jurnal internasional.
ya, pada jurnal internasional bereputasi, ya, karena saya publikasinya di Agrivita yang sudah terindeks pada Scopus, ya, jadi tergolong bereputasi. Oke, jurnal internasional bereputasi Agrivita, ya, saya copy aja lah. Oke, nah, Agrivita ini, ya kan, dengan judul, ya, dengan judul, saya copy dari sini. Oke, kalau dia, kita rapikan dulu siapa tahu. Oke, nah itu. Lalu tulis volume berapa. Ini dia volume 40 nomor, nah ini. Oke, jadi volume 40 nomor 3. Oke, 2018. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja, tapi memang masih masuk lah, bisa nanti dipastikan. Sepertinya publikasi ilmiah itu dalam jangka 2 tahun masih bisa dipakai, ya. Jadi kan untuk 2020, ini 2018 masih bisa, tapi itu silahkan saja nanti dipastikan, tapi ini contoh saja. Oke, jadi udah detail ya, termasuk kita posisi sebagai apa, supaya nanti perhitungannya, kinerjanya nanti jelas. Jadi di sini menghasilkan karya ilmiah, ya, di bagian A, menghasilkan karya ilmiah di jurnal bereputasi, ya. Kemudian bukti penugasan. Nah, bukti penugasan kalau di jurnal kan jarang lah orang ditugaskan, tapi bisa juga, artinya untuk mengantisipasi ini, ya, minta saja penugasan dari pimpinan atau dekan atau prodi, menugaskan untuk mempublikasikan karya ilmiah, tergantung apa yang biasa di kampus masing-masing. Apakah di awal semester sudah memang dibuat surat penugasan ramai-ramai, apakah nanti surat penugasan dibuat setelah terbit supaya jelas tugasnya ke jurnal apa disebutkan. Kalau di kampus kami itu di awal semester diberi penugasan oleh dekan pada seluruh beramai-ramai, isinya sama, untuk menghasilkan publikasi ilmiah, kira-kira seperti itu. Ya, anggaplah ini, saya nggak ketemu lagi di mana surat penugasan, anggaplah. Jadi sebenarnya LOE juga bisa, tapi lebih pas karena namanya juga. Saya pernah buat ya di satu beban kerja, karena saya menghasilkan proceeding yang terindeks, saya buat LOE-nya, ya cair juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya penugasan tuh yang paling penting bukti dokumennya, ya. Jadi anggaplah ada surat tugas, ya kan, surat tugas dekan misalnya, dekan nomor, tulis saja nomornya bla bla bla, nomor berapa, dah, lalu upload di sini. Ini anggaplah ini. Kemudian berapa SKS kalau di jurnal internasional ini bereputasi 10. Saya sebagai penulis pertama 60%, berarti 6. SKS-nya adalah 10 di sini. Masa penugasan 1 semester. Nah, bukti dokumennya
Bukti dokumennya yang paling penting adalah artikelnya. Artikel. Yang kedua, kalau tersedia ya, kalau tersedia ada daftar isi. Daftar isi, dan kalau tersedia juga ada cover. 3 jadilah, cukup. Daftar isinya. Nah, di front matter kalau di sini ya. Di sini front matter sebenarnya sudah lengkap dengan cover. Cover daftar isi. Nah, sudah ada. Jadi cukup front matter saja. Nah, berarti yang cover sudah dihapus karena sudah ada. Jadi artinya membuktikan bahwa artikel PDF itu tidak kita buat-buat dan dia sudah termasuk di dalam, itu bisa dibuktikan dalam daftar isi termasuk nama kita. Nah, kemudian dari 10 SKS ini kinerjanya saya adalah 6 SKS karena saya sebagai penulis pertama. Rekomendasinya selesai ya. Oke, kemudian simpan. Oke. Nah, silakan dilanjutkan lagi kalau masih ada kinerja lain ya. Kinerja lain masih banyak ini, menghasilkan karya ilmiah, mengedit, menyunting dan segala macam. Kalau saya anggap cukup di sini dulu. 1. Oke, kemudian bidang pengabdian masyarakat yang ketiga ya. Ini juga bisa dipilih apa yang dilakukan. Oke. Ini juga bisa jurnal pengabdian kepada masyarakat. Saya ada nih, yang ini aja kita buat ya. Jurnal pengabdian pada masyarakat. Oke. Sebagai penulis pertama pada jurnal pengabdian masyarakat Abdihas jurnal ilmiah pengabdian pada masyarakat ya, lengkap ya, dengan judul Oke, dengan judul pelatihan pendampingan. Ini saya copy. Iya. Saya perbaiki dulu. Oke, ini sudah. Dia di volume berapa? Nah, ini dia. Oke, harus jelas ya. Ya, itu boleh tulis volume 1 nomor 1, itu boleh juga, nggak apa-apa. Berarti di sini kita pilih membuat atau menulis karya pengabdian yang E kan, sesuai dengan ini tadi. Dia di tuh. Nah, pokoknya dia menulis ya, lihat saja masuk dalam kelompok mana dia. Nah, ini 1,5 ya, 1,5 kinerjanya. Jadi bukti penugasan seperti tadi bisa saja minta surat penugasan juga dari dekan. Surat tugas ya, dekan nomor titik ya, diupload surat tugasnya. Anggaplah inilah ya, surat tugas ini ya, ini surat tugas. Ini 1,25 ya, 1,25 masa penugasan 1 semester. Kemudian bukti dokumennya sama, artikel, kemudian daftar isi kalau ada cover. Oke, kita juga sama dengan cover, upload berhasil, jadi cover nggak perlu, sudah di front matter itu. Nah, ini karena saya penulis pertama ya, maka 60% dari 1,25
Jadi saya isi di sini 0,75. Rekomendasinya selesai dan sudah terbit. Oke, simpan ya. Nah, ini cukup. Nah, kalau ada lagi kinerja-kinerja pengabdian, silahkan ditambahkan. Gitu. Ada penyuluhan misalnya, kalau dia insidentil, kemudian surat tugasnya, kemudian di sini nanti ada buktinya, ada surat permintaan daftar hadir dan materinya, gitu kan, diupload semua. Minimal maksimal 3 lah yang bisa membuktikan kinerja kita. Oke. Jadi sekarang kinerja penunjang. Nah, kinerja penunjang umumnya nggak sulit lah ini mengikuti seminar. Sebagai peserta di seminar pun sudah bisa itu, dan biasanya banyak pasti kegiatan demikian ya. Menjadi panitia misalnya ya, dia juga menjadi panitia ini. Jadi kalau dia sebagai ketua, pokoknya dilihat saja di sini. Oke. Kemudian saya isi misalnya menjadi anggota panitia, misalnya panitia karena semester ganjil ya, ini semester ganjil, misalnya panitia apa nih, panitia ujian, atau dalam satu semester itu ada seminar, panitia seminar nasional ya, sebagai ketua dalam seminar nasional ekowisata. Kemudian kalau mau dilanjutkan lagi lebih lengkap, boleh tanggal berapa gitu kan. Kemudian bukti penugasannya SK rektor nomor ya, nomor berapa, SK-nya diupload seperti tadi ya, SK-nya diupload. Kemudian bukti dokumennya. Nah, ini bukti dokumen artinya nanti kan ada, selama dalam sebagai panitia kan ada surat menyurat, buat saja satu surat yang ada tanda tangannya kita. Kemudian kalau ada laporan kegiatan ya, contoh surat misalnya yang ditandatangani, terus laporan kegiatan yang tentu ada tanda tangan kita juga sebagai ketua di sana. Bisa, pokoknya apa yang bisa membuktikan ya. Kalau di sini ada nggak ditulis? Nggak ada ya. Oke. Kalau diupload juga, jadi sesuai urutan seperti tadi di pendidikan dan penelitian. 0,75 karena sebagai ketua tentu sendirian ya. Kemudian selesai dan disimpan. Oke. Apalagi misalnya banyak ya. Misal saja kita sebagai anggota, sebagai peserta dalam konferensi internasional. Nah, apa misalnya namanya ya, tuliskan nama konferensinya dan di mana. Dah, upload juga sini berapa, 0,5 kinerjanya. Ini kemudian selesai, simpan ya. Jadi keempat-empatnya sudah diisi. Kita mau lihat dulu apakah sudah memenuhi. Kita lewatkan saja kewajiban khusus karena tadi pengisiannya sebagai lektor ya. Kalau lektor kepala, isi kewajiban khusus. Nah, kemudian coba kesimpulan kinerja dosen cetak. Nah, di sini pengabdian 0,75 tidak memenuhi. Pengabdian dan
penunjang harus 3 SKS, sementara itu masih 2 SKS ya, masih 2 SKS. Jadi harus ditambah lagi ya pengabdiannya tadi, harus tambah lagi. Jadi kita buat ini, coba yang insidentil ini. Oke. Nah, penyuluhan misalnya di tadi ya, kita buat saja nomor 2. Ini apa namanya, memberi penyuluhan ya, penyuluhan insidentil ya, penyuluhan insidentil pada masyarakat Desa Tabapenanjung. Ada buktinya itu surat keterangan dari kepala desa bahwa kita telah melaksanakan tugas, daftar hadir peserta, bisa juga materi atau materi penyuluhan atau slide-nya yang dicetak. Ini 0,25. Ini selesai, simpan. Nah, sudah 2. Kalau masih ada, bagus. Ini tadi kita coba saja, ternyata masih kurang. Oke. Kemudian kita tambah di penunjang saja lagi. Kayaknya masih kurang tuh. Tambah di penunjang, misalnya kita simpan ya, untuk menambah ini kita simpan. Nah, bertambah. Kemudian buktinya sertifikat kinerjanya 0,5 ya. Kemudian selesai. Oke. Atau mungkin kita mau buat juga sebagai ini, boleh juga penunjang tadi sebagai anggota jika masih ini ya, jika masih aktif misalnya. Unsur penunjang ini tadi aktif sebagai pengurus di himpunan profesi misalnya ya, misalnya peragi misalnya. Oke. 0,25. Masa penugasannya 1 semester. Kemudian buktinya ya tetap SK itu saja boleh ya, SK itu boleh, atau kalau ada surat atau notulen rapat yang menunjukkan kita ada tanda tangan atau menunjukkan bahwa kita sebagai ketua, bisa juga. 0,25. Selesai. Simpan ya. Oke, kita coba dulu apakah sudah cukup atau belum. Nampaknya belum ya. Nah, sudah memenuhi nih 3 SKS. Jadi yang ini tadi pendidikan penelitian sudah minimal 9 SKS karena ternyata 10,5 SKS, mengajar 2, terus artikel internasional jurnal 1, kemudian pengabdian ada 1 SKS, dan penunjangnya tadi ada berapa SKS tadi tuh, karena minimal 3 SKS kan. Oke, dan ternyata 3 SKS totalnya dan sudah memenuhi, tidak merah lagi. Oke, nah ini setelah selesai diisi dan kita lihat dalam kesimpulan sudah memenuhi, maka kita cetak ininya, cetak ada 3, mau dicetak nih 2, di sini 2 ya, laporan rencana, laporan kinerja. Jadi laporan rencana juga dicetak. Oke, ini
print. Kita print dengan PDF Nitro Creator ya. Ada nggak untuk PDF sini ya, Nitro Creator, kemudian kita oke kan. Ya, di mana di download tadi ini rencana kinerja. Nah, oke, sudah sukses kan. Kemudian yang kedua kita close saja, sudah kita simpan. Yang kedua, laporannya cetak, ini dicetak, di print Nitro Creator untuk, atau kalau di komputernya ada save Adobe juga bisa. Ini laporan kinerja. Oke, taruh di sini saja, laporan kinerja. Nah, sudah. Jadi ini ditanda tangan oleh dosen yang bersangkutan pakai materai, tanda tangani jurusan, kemudian ini ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, kalau nggak salah dengan materai juga, kemudian asesor 1, asesor 2 tadi. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dicetak adalah, kita close ini, kita kembali, ini di kesimpulan. Di kesimpulan ini, kita cetak yang kesimpulan ini ada dua, kesimpulan kinerja dosen dan kesimpulan kewajiban khusus. Nah, yang ini tadi kan lektor ya, jadi cetak kesimpulan kinerja, yang ini dicetak ini. Caranya ini sudah ada pilihan print, di print, kemudian print lagi di sini untuk dapat PDF-nya. Oke, kesimpulan kita taruh di download saja, kesimpulan kinerja, save ya. Sudah ada 3, ini 1 rencana, ini laporannya, ini kesimpulannya. Kesimpulannya itu sesuai dengan persyaratan PP nomor 37 sudah memenuhi semuanya ya, tidak warna merah lagi dan tertulis memenuhi syarat undang-undang. Tanda tangan kita, tanda tangan asesor, tanda tangan asesor, tanda tangan kajur. Kalau yang rencana tadi kita dengan kajur, laporan kita dengan asesor, kalau di kesimpulan semuanya lengkap. Nah itu. Nah kemudian setelah di tanda tangani yang ini, yang kesimpulan ini ya, di scan, kita scan, kita tutup saja ini. Nah kan lembar pengesahan itu tadi yang kesimpulan itu ya, lembar pengesahan yang kesimpulan, yang ini lembar kinerja dosen yang kinerja dosen tadi 2 itu ya. Jadi yang ini kinerja, ini kesimpulan. Jadi yang kinerja di scan, di-upload di sini. Di-upload di sini. Anggap lainnya, ini apa yang kinerja tadi. Nah, anggaplah ini laporan kan. Nah, oke. Atau lembar kinerja. Ini deh. Ini kayaknya laporan beban kerja ya. Pokoknya yang tanda tangan asesor. Yang ini lembar pengesahan yang lengkap tanda tangannya, lembar koreksi dan pengesahan yang sudah tanda tangan ya, yang sudah ditanda tangan masing-masing. Kalau kajur sudah tanda tangan dan cap. Jadi ini sudah ada 2 ini yang ada panah ke atas saja, yang ini downloadnya. Lalu simpan dan laporkan, klik. Oke, sudah kembali, sudah selesai. Demikian cara mengisi
beban kerja dosen. Terima kasih, semoga bermanfaat.